kalau kita berangkat dari definisi literasi sendiri kan, sepanjang pengetahuan saya literasi ini adalah sebuah proses kreasi ya. Yes. Sebuah proses kreasi, kreatif, inovatif, apapun yang secara mekanismenya itu datang dari sebuah ide kemudian tercetuskan dalam bentuk audio atau visual, dia masuk kategori literasi. Oke. Jadi di situ definisinya ya. Iya. Oke. Makanya jika teman-teman juga banyak yang nanya, apa sih korelasi antara literasi dan musik? Sebenarnya erat kaitan. Oke. Literasi erat kaitannya dengan musik, dengan digital, dengan terutama cuma yang beredar di masyarakat kan seperti ini. Pandangan masyarakat kalau sudah mendengar kata literasi itu kan tentang pendidikan. Yes, pendidikan gitu ya. Tapi hal itu nggak baku hanya untuk pendidikan, bisa literasi keuangan, digital, musik. Karena definisi inti dari literasi itu sendiri, literasi hasil kreasi. Oke. Itu ya, seperti itu ya. Iya, sangat seperti itu. Nah, by the way ini kan aku juga penasaran nih sama Bang Rade sebenarnya. Bang Rade ini sebenarnya musisi juga gitu kan. Karena aku pernah lihat nih Bang Rade ini seorang DJ gitu. Iya nggak sih? Kebetulan iya nge-DJ ya, tapi basically memang saya gitaris. Oh, gitaris. Dulu udah lama ngeband, terus mencoba instrumen baru DJ, ya akhirnya kembali lagi ke gitar. Gitu. Oh, berarti lebih tertarik ke gitar gitu ya? Enggak sih, saya sih lebih ke hal-hal yang menurut saya kepingin main gitu kan. Misalnya mungkin kepingin main drum ya, saya coba belajar main drum. Kalau memang saya punya waktu gitu kan. Oke. So, ada nggak sih program-program yang tertunda selama ini bisa disebutkan secara detail gitu? Lumayan banyak sih programnya. Rencana kita Februari 2020 ini. Harapan saya kan dan teman-teman di literasi musik Tarakan ini pandemik sudah berakhir kan. Oke. Itu kita sudah membuat kegiatan akbar. Cuma akhirnya dengan pertimbangan khususnya masalah pandemik kita skip dulu. Kemudian dari itu kita muncul ide untuk buat literasi diskusi bersama atau lidi bersama gitu kan. Nah di lidi bersama ini kita programnya ini aja sih, hanya seputar diskusi bersama teman-teman mahasiswa dan umum sebenarnya. Untuk umum, cuma memang kebanyakan dari teman-teman dari mahasiswa. Nah di program literasi musik Tarakan lidi bersama ini kita tuh berdiskusi, kadang ada nonton barengnya dan donasi juga ya kan. Jadi bergeraknya tuh luas gitu. Betul, itu salah satu program literasi musik Tarakan saat ini yang berjalan lidi bersama. Oke. Nah, ngomong-ngomong masalah diskusi nih Bang, pembahasan apa saja sih yang dibahas di dalam diskusi itu? Pada saat pertama lidi bersama ini kita membahas masalah nonton bareng masalah lingkungan. Oke. Nonton nobar kinipan itu kan. Jadi isu kita sebenarnya yang kita angkat ini dari teman-teman sih, idenya dari teman-teman mahasiswa. Kemudian kita pertimbangkan, kita dealkan lingkungan dan masalah sosial, masalah ekonomi dan masalah politik juga gitu kan. Oke. Tapi dalam skup lebih luas Indonesia, jadi tidak terkhusus kota Tarakan atau Kaltara, enggak, tapi Indonesia. Oke. Nah, oke deh Bang. Kalau begitu kita beralih sebentar nih ke pertanyaan yang berikutnya. Untuk kiat-kiat mau bergabung di literasi musik Tarakan ini, ada nggak kiat-kiat khususnya gitu, mungkin karakter apa yang dibutuhkan di literasi musik Tarakan? Kalau untuk individu atau orang ya, kita nggak ada sih, yang penting dia punya passion. Kita kan bukan komunitas yang profit oriented ya. Dan secara dana kita juga urunan gitu kan, pribadi. Jadi tidak ada sih sebenarnya, yang penting betul-betul bersemangat untuk berkontribusi ke masyarakat, punya komitmen yang baik. Dan kalau untuk komunitas sih kita nggak ada juga harus komunitas literasi. Sejauh ini beberapa komunitas di Tarakan juga sering mengajak kolaborasi ya gitu. Cuma karena pandemik lagi-lagi kita skip dulu. Jadi untuk kriteria nggak ada kriteria khusus sih. Yang penting punya komitmen, punya semangat dan punya keinginan untuk berkontribusi ke masyarakat khususnya Kota Tarakan. Oke.
Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bang, kenapa sejauh ini Abang survive di literasi musik Tarakan? Ini lumayan apa ya, agak detail. Karena gini, kebetulan basicnya kan saya ini orang organisatoris ya. Yes. Dan saya kuliah juga di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik kan. Jadi secara tidak langsung bagian dari passion saya gitu. Oke, berarti dunianya sudah di situ. Betul. Oke. Jadi saya tuh dan beberapa founder bersemangat sekali untuk bisa memberikan sesuatu yang lebih atau positif kepada masyarakat, entah itu pemuda ya, pemudinya, terutama yang menjadi concern kita saat ini sih masalah yang terjadi pada perempuan ya. Wah, itu terus buka aja Bang, dibuka aja. Why? Sebenarnya ini plan. Jadi kita lebih, apalagi di masa pandemi ini, kita lebih concernnya ke perempuan karena ada beberapa rencana kegiatan kita yang akan kita angkat, terutama masalah perempuan di masa pandemi ini. Nah, dari situ juga membuat kita ngerasa care lah sama mereka. Care peduli Bang. Karena gini Bang, kalau kita lihat ya sejauh ini pemuda-pemudi Kota Tarakan ini kan, ya mungkin tidak semua gitu. Alangkah lebih baiknya kita punya kegiatan yang positif gitu kan. Oke, sejauh ini kenapa bisa ngambil untuk care terhadap perempuan gitu? Sejauh ini apa yang menyebabkan itu bisa ngambil tema perempuan gitu? Lagi-lagi dengan kita dihadapi situasi pandemik ini, masalah kekerasan perempuan di masa pandemi dan masalah pendidikan di Tarakan misalnya, ya kita sangat-sangat terfokus masalah perempuan, karena ya pertimbangan kami kalau mungkin secara biologisnya karena perempuan itu lemah ya, bukan berarti saya, tapi lebih kita melihatnya perempuan itu kan seperti mudah terpengaruh ya, beda kalau seperti pria laki-laki gitu kan, punya prinsip apa segala. Nah kalau perempuan ini kan biasa kan, apalagi kalangan milenial misalnya, agak mudah terbawa lingkungan. Nah itulah akhirnya kita tuh berusaha untuk ngerangkul teman-teman supaya ayo kita buat kegiatan positif, mencerahkan, menambah wawasan mereka tentang perempuan tuh harus seperti apa, perannya seperti apa ya kan. Oke. Apalagi di masa-masa pandemik ini, di tengah mereka harus kuliah atau sekolah online. Nah itu yang menjadi prihatin kami. Iya sih, akhir-akhir ini banyak banget ya Bang ya, kekerasan terhadap perempuan di Tarakan gitu ya. Apalagi sempat viral tuh video-video yang berkelahi di jalanan gitu kan. Semoga aja deh literasi musik Tarakan bisa mengangkat tema perempuan ini dengan cepat gitu ya. Dan kita doakan sama-sama deh Bang, perempuan di Tarakan sejahtera semua hidupnya. Oke. Dan Bang, kita bakal break dulu ya. Oke, so sahabat kreatif jangan kemana-mana, tetap di 107 MHz suara kreativitas. Dan kali ini Nafis bakal putarin buat kamu Bicara Cinta dari miliknya Denias. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Tarakan.